Halo, apa kabar semuanya? Selamat balik kembali di channel Film Keren. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Nobody. Film ini menceritakan seorang mantan prajurit paling berbahaya bernama Hutch Mansell. Suatu kali ia berhenti dari pekerjaannya dan memulai hidup normal bersama istri dan kedua anaknya. Pada suatu hari, rumah Hutch kedatangan seorang perampok yang mencuri gelang berharga milik anak yang paling disayanginya. Dengan kejadian itu Hutch pun akhirnya memutuskan untuk mencari para perampok tersebut yang membuatnya berurusan dengan mafia dari Rusia. Mampukah Hutch keluar dari masalah itu? Jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share dan subscribe channel ini agar mendapatkan update film keren lainnya. Jangan berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur ceritanya. Selamat menonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria dengan kondisi babak belur penuh luka. Yang kemudian ia merokok dan mengeluarkan sekaleng makanan kucing. Yang kemudian kucing juga dikeluarkan dari dalam jaketnya. Terlihat pria itu sedang diinterogasi oleh seorang polisi. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, kita diperlihatkan seorang pria tadi yang bernama Hutch Mansell. Ia adalah seorang pria dengan 2 orang anak yang menikmati kehidupan kesehariannya. Seperti halnya bapak rumah tangga lainnya, Hutch melakukan olahraga tiap pagi, membuat sarapan, membuang sampah, berangkat kantor dan pulang kerja ketika malam. Sampai suatu malam, rumahnya dimasuki oleh 2 perampok. Hutch yang sadar lalu mengambil stik golf dan menelpon polisi, namun ia ketahuan oleh perampok itu. Para perampok itu mengambil beberapa dolar serta meminta jam tangan dari Hutch. Anak laki-laki Hutch cukup berani dari belakang berhasil menjatuhkan salah satu perampok. Hutch yang sudah emosi, tiba-tiba malah berhenti dan malah menyuruh putranya untuk melepaskan perampok tersebut. Tak lama kemudian para polisi pun datang. Dari hasil cerita putranya, salah satu polisi pun menganggap Hutch cukup pengecut karena tidak melawan perampok itu. Mendengar hal itu Hutch hanya bisa terdiam. Di lain sisi terlihat istrinya yang sangat kecewa kepada Hutch, yang kebetulan rumah tangga mereka pun sedang tidak harmonis. Keesokan harinya saat sarapan, terlihat putranya yang masih sangat kecewa kepada Hutch atas kejadian semalam. Kejadian semalam pun sudah menyebar ke kerabat dan para tetangganya, yang hal itu membuat salah satu tetangganya jadi sangat meremehkan Hutch. Saat di tempat kerja, adik iparnya datang dan menghina Hutch atas kejadian semalam. Ia pun ditodong pistol yang ternyata pistol itu diberikan kepada Hutch untuk menjaga dirinya. Tetapi Hutch malah menyembunyikan pistol itu di lemari es kantornya. Saat di ruang kerja, Hutch tidak bisa fokus karena masih mengingat tato lengan para perampok itu. Ia pun memutuskan untuk mengunci pintu dan menyalakan radio. Yang ternyata radio itu menghubungkan Hutch dengan teman yang tidak dijelaskan namanya. Temanya meminta cerita kejadian semalam. Hutch pun mulai bercerita dengan ciri-ciri tato lengan di perampok itu. Selain itu Hutch pun menjelaskan dengan detail tentang perampok itu, mulai dari umur, jenis kelamin, alasan mereka mencuri sampai jenis senjata yang digunakan oleh pelaku. Dan alasan Hutch tidak melakukan perlawanan karena senjata yang digunakan para pelaku tidak memiliki peluru sama sekali, dan juga yang mereka curi tak seberapa. Setelah pulang dari kantornya, Hutch ternyata mampir ke sebuah panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang sudah tua. Melihat kondisi putranya yang saat ini, ayahnya mengingatkan Hutch tentang siapa dirinya dahulu. Sesampainya di rumah, putrinya yang masih kecil menanyakan gelang dengan hiasan kucing yang hilang dari semalam. Putrinya menaruh gelang itu di tempat yang kemarin dicuri oleh para perampok itu. Hutch yang mendengar hal itu langsung keluar dan kembali menemui ayahnya itu. Di sana Hutch mengambil senjata, uang dan ID milik ayahnya yang bertuliskan FBI. Malam itu Hutch berkeliling ke berbagai toko tato yang mengaku sebagai FBI investigasi, namun tak satu toko pun yang memberikan informasi yang ia butuhkan. Sampai di suatu tempat Hutch bertemu dengan kakek veteran militer menyadari kebohongan Hutch. Dengan baik hati akhirnya Hutch menawarkan sejumlah uang untuk mendapatkan informasi yang ia mau. Namun di sana Hutch akan dikeroyok.
Secara tidak sengaja kakek itu melihat tato di pergelangan tangan Hutch yang membuatnya ketakutan dan langsung pergi bersembunyi. Hutch akhirnya mendapatkan alamat para perampok itu. Hutch pun datang dan langsung memukul para pelaku ini yang ternyata suami istri yang masih muda. Hutch langsung menodongkan pistol dan meminta jam tangannya dan yang terpenting adalah gelang milik putrinya dikembalikan. Hutch yang hampir menembak perampok itu, tiba-tiba terhenti karena mendengar suara tangisan bayi dari kamar pelaku. Hutch yang iba karena melihat bayi itu akhirnya memutuskan untuk melepas mereka, karena Hutch menganggap mereka melakukannya demi membeli susu untuk bayi tersebut. Hutch yang masih kecewa tidak bisa melampiaskan emosinya, pulang dengan tangan kosong. Di tengah perjalanannya, bus yang ditumpanginya menabrak pembatas jalan akibat ada mobil lain yang menyenggolnya. Dari mobil itu turun 5 anak muda dalam kondisi mabuk. Dengan penuh arogan 5 pemuda itu memasuki bus dan mengganggu para penumpang lainnya. Hutch yang melihat itu malah tersenyum lebar. Karena menganggap bahwa ini kiriman dari Tuhan untuk melampiaskan emosinya. Hutch sudah lama tidak beraksi, awalnya ia terkena beberapa pukulan bahkan tertusuk pisau. Namun ternyata Hutch berhasil menumpas 5 para preman muda itu. Sesampainya di rumah, istrinya mempergoki Hutch yang penuh luka. Sambil diobati istrinya, Hutch mencoba mengenang masa lalu mereka berdua yang kini terasa sangat jauh berbeda. Dari sini istrinya sebenarnya mengetahui masa lalu dari Hutch. Di tempat lain terlihat pria Rusia yang memasuki sebuah diskotik dan dengan santai berdansa dengan wanita penyanyi. Pria ini bernama Julian. Julian merupakan orang yang dipercaya mengelola keuangan organisasi mafia dari Rusia yang bernama Obshark. Salah satu anggota Obshark mengomentari gaya Julian yang tidak seperti mafia. Julian yang mendengar hal itu, hanya diam dan langsung melakukan aksi yang cukup brutal dan sadis. Julian mendapatkan kabar bahwa adiknya terluka dan sedang berada di rumah sakit. Yang ternyata adiknya terluka akibat perbuatan Hutch di bus kemarin. Julian yang emosi mencoba mencari informasi siapa yang melukai adiknya separah itu. Salah satu teman adiknya menunjukkan kartu langganan bus milik Hutch yang ia temukan saat pertarungan kemarin. Di pagi hari, terlihat Hutch sedang menikmati sarapan pagi bersama istri dan kedua anaknya. Namun tiba-tiba Hutch menerima telepon dari temannya yang biasa ia hubungi melalui radio di kantornya. Temannya memperingatkan Hutch akan kedatangan Julian yang merupakan kakak dari seorang pemuda yang ia telah lukai semalam. Setelah pulang kerja, Hutch berkunjung ke sebuah pangkas rambut untuk bertemu seseorang yang tidak disebutkan namanya. Orang itu memberikan sebuah berkas berisi informasi tentang Julian serta penjelasan mengenai organisasi Obshark. Di tempat lain, Julia akhirnya mendapatkan alamat Hutch dan ayahnya yang dibantu oleh hacker andalannya. Namun hacker itu tidak mendapatkan informasi yang banyak mengenai Hutch. Hal itu membuat hacker itu meminta bantuan temannya di server Pentagon untuk mencari informasi tentang Hutch Mansell. Namun ternyata di Pentagon file itu bersifat sangat rahasia. Orang itu akhirnya mencari file di gudang khusus untuk mencari info tentang Hutch. Akhirnya hacker itu mendapatkan informasi tentang Hutch yang membuat dirinya sangat ketakutan dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya bersama Julian. Di malam harinya, terlihat Hutch yang sedang makan malam bersama keluarganya didatangi oleh anak buah Julian dengan senjata lengkap. Melihat hal itu, Hutch menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi di basement. Hutch pun mulai beraksi dengan mematikan lampu rumahnya. Para penjahat yang sudah mulai masuk rumahnya itu, mulai dihabisi oleh Hutch satu persatu.
Saat pertarungan itu Hat dibuat pingsan dan dibawa hidup-hidup sesuai permintaan dari Julian. Di dalam perjalanan, Hat yang sadar mematahkan jempolnya untuk melepaskan diri dari borgol. Kemudian ia mengambil alat pemadam api dan menjebol kursi tengah dan langsung menyemprotkan cairan pemadam yang membuat mobil kehilangan arah. Hat yang berhasil selamat, sambil duduk mengajak berbincang dengan salah satu mafia yang lagi sekarat. Ia juga ditanyai siapa dirinya. Hat pun bergegas kembali ke rumah dan tak lupa mengabari ayahnya terkait masalahnya ini. Setibanya di rumah, Hat langsung membuka pintu basement. Istri dan putranya hanya bisa terdiam melihat banyaknya jasad yang berhasil dihabisi oleh Hat. Hat pun mengerahkan istrinya untuk pergi hingga masalah ini selesai. Hat pun mulai beres-beres. Hat pun mengambil sebuah box yang selama ini ia sembunyikan, yang ternyata berisi emas batangan dan uang yang cukup banyak. Hat pun mengumpulkan 6 jasad penjahat itu dan mulai bercerita. Dahulu kala, ada seorang pria bernama Alan yang mencuri uang pemerintah sebanyak $3 juta. Hat pun diutus untuk menghabisinya. Di saat akan eksekusi, Alan memohon untuk memberikannya kesempatan. Ia menyesali semua perbuatannya dan memberi kesempatan kedua. Hat pun mengabulkan. Setahun kemudian, Hat mengunjungi Alan yang kala itu memiliki kehidupan yang berubah drastis. Ia melihat Alan yang sangat bahagia di kehidupan bersama keluarganya yang sangat sederhana. Dengan hal itu, Hat pun ingin berubah seperti Alan lakukan. Di tengah cerita, Hat melihat gelang putrinya di bawah sofa, yang ternyata selama ini gelang tersebut tidak dicuri melainkan terselip di bawah sofa. Hat kemudian membuka piringan hitam, yang ternyata jika dinyalakan akan memicu percikan api yang membakar seluruh ruangan dan juga seluruh rumah milik Hat. Saat keluar rumah, Hat mencuri sebuah mobil milik tetangganya. Di panti jompo, terlihat 2 orang yang mencoba memasuki ruangan ayah Hat yang sedang tidur. Kedua mafia ini terlihat santai, ia tak mengira kalau kakek ini lebih sadis dari Hat. Sesampainya di kantor, Hat langsung mengeluarkan semua emas batangan kepada adik ipar dan mertuanya. Dengan emas itu Hat berniat untuk membeli pabrik milik mertuanya. Melihat banyaknya emas itu, mertuanya langsung menyetujuinya. Adik iparnya menolak tawaran itu dan sok jagoan untuk melawan Hat. Keesokan harinya, Hat menutup pabrik itu. Hat mencoba membuat perangkap dengan berbagai barang seadanya yang tersedia di pabrik tersebut. Setelah semuanya selesai, temannya kembali menghubungi Hat lewat radio. Temannya mengingatkan Hat untuk menahan diri agar apa yang ia telah bangun selama ini tidak menjadi sia-sia. Namun Hat sudah bertekad untuk menghancurkan Julian. Di malam harinya, Hat mendatangi markas Obshark. Kali ini ia tak datang dengan tangan kosong, Hat bersenjata lengkap. Keamanan yang sangat ketat di sana, seakan-akan hanya permainan belaka bagi Hat. Di sana Hat membakar semua uang dan lukisan milik Julian yang bernilai jutaan dolar. Pindah ke bar, terlihat Julian yang sedang santai bernyanyi dikejutkan dengan kedatangan Hat yang sedang asik menonton dan menyantap steak. Julian yang melihat Hat, menghampiri dan melihat Hat datang dengan membawa bom di tangannya. Hat mencoba untuk bernegosiasi dengan Julian agar menyelesaikan masalahnya ini. Walaupun Julian sempat sangat marah saat melihat aset dari Obshark sudah hangus terbakar. Hat pun memberi peringatan kepada Julian untuk berhenti atau ia akan semakin menderita. Ia pun keluar dengan santainya dan kembali ke mobil dan berharap Julian menerima tawarannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Hat sengaja memancing Julian dan pasukannya untuk mengikuti ke area kantor yang sudah dibelinya. Saat bertempur, Hat sempat terkena tembakan. Namun ternyata adik Hat yang seorang sniper datang bersama ayahnya datang menyelamatkan Hat. Kakek tua ini terlihat sangat senang bisa menembakkan kembali shotgunnya. Saat masuk ke dalam, ayahnya bercerita bahwa ia berusaha menikmati masa pensiunnya namun ia merindukan saat-saat seperti ini, di mana mereka bertiga kembali beraksi. Julian dan pasukannya mulai memasuki gedung kantor. Pasukan yang banyak itu, satu persatu mulai tumbang terkena jebakan yang sudah dibuat oleh Hat. Bahkan Julian pun sempat terkapar akibat jebakan milik Hat.
Julian yang tersadar kembali ikut bertarung dan berhasil melukai adik Hutch. Walaupun tersisa Julian sendirian, namun trio keluarga ini juga sudah kehabisan amunisi pelurunya. Hutch kemudian mengeluarkan bom yang ia simpan. Dengan aksi nekat Hutch akhirnya berhasil mengalahkan Julian. Sebelum polisi datang ke pabrik itu, adik dan ayahnya berpamitan untuk pergi, dan tak lupa Hutch berterima kasih atas bantuan mereka. Hutch kemudian berusaha menghubungi istrinya, akhirnya Hutch menggunakan pesan suara yang berisi permohonan maaf dan berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan selama ini. Kemudian ia pun meminta diberikan kesempatan dan memulainya lagi dari nol. Nah kini kita sampai kembali seperti di awal film, kenapa Hutch dipenuhi dengan luka. Saat ditanya siapa dirinya, dia hanya menjawab, "Nobody." Tak lama kemudian kedua polisi yang menginterogasinya mendapatkan telepon khusus, yang memerintahkan mereka membebaskan Hutch. Hal itu membuat mereka semakin heran dan bertanya-tanya. Beberapa bulan selanjutnya, terlihat Hutch dan istrinya sedang melihat rumah yang akan ia tempati. Saat sedang melihat rumah, agen rumah itu mendapatkan telepon misterius dari orang yang mencari Hutch. Setelah menutup telepon, Hutch memberikan pertanyaan penting kepada sang agen. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share dan subscribe channel Film Keren. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa.